adik-adik, selamat pagi. Kita semua mau mengucap syukur ya. Hingga saat ini kita masih disertai dan dilindungi sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelumnya, mari kita awali lebih dulu dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, arahkan hati kita ke Tuhan. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Kami boleh jadi anak yang pandai, kami boleh diberkati dan jadi berkat untuk semua yang di sekitar kami. Sebentar kami mau mulai ibadah hari ini, tolong siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, supaya lebih semangat, ayo kita berdiri dan memuji Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Jesus loves even me. Sesudah bernyanyi, ayo kita baca ayat hafalan hari ini yang diambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sekali lagi kita ulangi bersama-sama, Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, sekarang kakak mau bercerita. Cerita kali ini diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19. Kemudian dari Ulangan 31
ayat 1-8 dan dari kitab Ulangan 32 ayat 48-52 dan kitab Ulangan pasal 33 dan 34. Adik-adik, ingat tentang Nabi Musa kan? Itu loh Nabi Musa yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk membelah lautan. Wow, luar biasa ya. Tapi di balik cerita yang hebat itu, Musa adalah anak angkat putri Firaun yang seharusnya bisa hidup mewah-mewah di istana. Namun rela menderita sengsara membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidur di padang gurun, makan secukupnya, terus-menerus bersabar sama bangsa Israel yang sudah ditolong tapi berontak berkali-kali. Susah ya jadi Musa. Tapi sekalipun menderita, hidup susah, semua itu sudah jadi pilihan hidupnya Musa. Kenapa Musa milih hidup seperti itu? Alasannya karena Musa mau taat sama Tuhan. Karena Musa mengasihi Tuhan. Dari cerita Nabi Musa, kita juga bisa kenal ya Tuhan Yesus lebih dekat. Tuhan Yesus itu lemah lembut, penuh kasih. Tuhan itu tegas. Kita tuh belajar tentang gimana Tuhan menghukum kalau memang kita salah. Tapi setiap hukuman yang diberikan itu tujuannya untuk menyelamatkan. Seperti orang tua adik-adik juga, kalau adik-adik salah pasti ditegur. Tapi semua itu bukan karena nggak sayang, justru karena cinta dan mau membentuk adik-adik jadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus apalagi. Nah, kembali ke cerita Nabi Musa. Setelah berjuang bertahun-tahun hidup di padang gurun, Musa pun semakin tua. Sebelum Musa meninggal, kembali pulang ke rumah Bapa, Musa menunjuk Yosua sebagai pemimpin yang baru, menggantikan Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Musa juga menitipkan pesan kepada para tua-tua bangsa Israel. Selain itu, Musa juga memberkati kedua belah suku. Nah, yang terpenting sebelum kepergiannya, Musa itu berpesan adik-adik. Yang pertama, percayalah Tuhan akan membimbing dan menolong engkau sama seperti Tuhan memimpin aku. Tuhan tidak akan mengecewakan kamu, meninggalkan kamu. Tuhan itu setia, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Yang kedua, jangan lupa ya baca hukum Taurat, firman Tuhan. Karena kita harus belajar takut, taat, dan melakukan perintahnya. Yang ketiga, yang terpenting, Musa juga memberitahu bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Bukan cuma menebus bangsa Israel, tapi menyelamatkan seluruh dunia. Setelah itu Musa kembali ke Bapa. Musa nggak takut ya adik-adik berpulang ke rumah Tuhan. Karena sepanjang hidupnya Musa itu telah menjadi seseorang yang taat dan nggak ragu-ragu melayani Tuhan. Bahkan diceritakan kalau wajahnya Musa itu bersinar terang sama seperti wajahnya Tuhan. Nah, di sini kakak mau mengingatkan adik-adik. Tuhan itu selalu hadir dalam hidup adik-adik, setia dan mengasihi adik-adik. Yang perlu adik-adik lakukan adalah percaya akan kuasa Tuhan yang pasti akan menolong dan menyelamatkan adik-adik. Tapi ingat ya adik-adik, adik-adik juga harus taat dan mengasihi Tuhan. Adik-adik harus menyerahkan diri kita sepenuhnya ke tangan Tuhan, seperti cerita Nabi Musa. Demikian cerita hari ini, adik-adik. Setelah ini kakak akan menunjukkan ke adik-adik sebuah cerita. Adik-adik bisa simak ceritanya ya. Hai adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang Little Red Riding Hood. Pada suatu ketika tinggallah seorang gadis kecil di sebuah desa dekat hutan. Nenek si gadis kecil membuatkannya sebuah jubah yang sangat indah berwarna merah. Kemanapun ia pergi, jubah itu selalu dikenakan sampai seluruh desa memanggilnya dengan sebutan Little Red Riding Hood. Suatu hari, Ibu Red Riding Hood meminta tolong agar Red Riding Hood mengantarkan makanan ke rumah nenek. Nenek sedang sakit. Tentu saja dengan senang hati Red Riding Hood mengantarkan makanan ke rumah nenek. Little Red Riding Hood langsung mengenakan jubahnya dan membawa keranjang berisi makanan ke rumah nenek. Remember, Ibu berpesan agar Red Riding Hood tidak berbicara dengan orang asing di jalan. Little Red Riding Hood pun berjanji mematuhi perkataan ibunya.
Red Riding Hood berjalan memasuki hutan. Ia tidak perlu khawatir akan tersesat karena ia hafal jalan menuju rumah nenek. Tapi dalam perjalanan ia melihat bunga yang sangat cantik. Little Red Riding Hood berpikir untuk memetik bunga buat nenek. Saat hendak memetik bunga, tiba-tiba datang seseorang. Little girl. Suara siapa itu? Sangat menyeramkan. Little Red Riding Hood sangat kaget. Kemudian ia menoleh dan melihat ada seekor serigala di belakangnya. Between two trees. Hello. Little Red Riding Hood pun menyapa serigala itu. Ia lupa bahwa ibunya berpesan tidak boleh berbicara pada orang asing. Kamu mau pergi kemana? Tanya sang serigala. Aku mau pergi ke rumah nenek. Nenekku tinggal di seberang hutan. Jawab Red Riding Hood. Saat ini nenek sedang tidak sehat. Jadi aku pergi ke rumahnya mengantarkan makanan dan seikat bunga. Wah, kamu seorang gadis yang baik, kata serigala jahat. Serigala jahat pun tersenyum dan memperlihatkan giginya yang sangat tajam. Serigala ini sedang sangat lapar. Dia tidak tertarik dengan keranjang makanan Red Riding Hood. Pergi dulu ya, kata Red Riding Hood. And she skipped off down the path. The big bad wolf's stomach grumbled. Karena serigala jahat sangat lapar, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide. Secepat mungkin serigala jahat berlari menuju rumah nenek. Serigala jahat pelan-pelan membuka pintu rumah nenek dan menemukan nenek sedang tertidur. Serigala mengangkat nenek dan memasukkan nenek ke dalam mulutnya yang besar. Kemudian serigala pun naik ke atas ranjang menggunakan selimut dan berpura-pura menjadi nenek. Night camp. Serigala jahat menunggu Little Red Riding Hood tiba di rumah nenek. Ketika Little Red Riding Hood tiba di rumah nenek, ia melihat si nenek sedang tidur di ranjang. Ed, Hello, Grandma. she said. Kata ibu, nenek sedang tidak sehat. Aku membawa makanan dan seikat bunga. Apakah nenek suka? Oh, kamu sangat manis, Red Riding Hood. Jawab serigala menirukan suara nenek. Closer, my dear. Little Red Riding Hood pun mendekat ke nenek dan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh. Different about Grandma, My. she said. Matamu besar sekali. Tentu saja, jadi aku bisa lihat kamu dengan lebih baik. Jawab Grandma. Kemari, Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood pun mendekat ke nenek lagi. Nenek, kenapa telingamu besar sekali? Tentu saja supaya aku bisa mendengarmu lebih baik. Kemari, Red Riding Hood, kata serigala. One more step closer. Astaga, nenek, kenapa gigimu tajam-tajam sekali? Itu saja supaya aku bisa memakanmu, jawab serigala. He jumped out of the bed, and as he opened his great big mouth, Little Red Riding Hood ketakutan. Ia mencoba untuk kabur, tapi serigala menangkapnya dan memakan Little Red Riding Hood. Tiba-tiba di dekat rumah nenek berjalan seorang tukang kayu dan ia mendengar suara teriakan Red Riding Hood. Ia pun segera masuk ke dalam dan mendapati seekor serigala dengan perut yang sangat besar. turned him upside down. Tukang kayu pun membalik serigala dan berusaha mengeluarkan Little Red Riding Hood dan juga nenek. Ketiganya pun mengejar serigala jahat sampai ke hutan. Serigala jahat pun lari terbirit-birit dan tidak pernah terlihat lagi. Little Red Riding Hood pun belajar, lain kali tidak boleh berbicara dengan orang asing lagi. Adik-adik harus ingat ya, kita harus menurut dan taat pada perkataan orang tua, apalagi perkataan Tuhan. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman pada hari ini. Kita juga sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, tujukan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau terus memberkati kami. Engkau membuat kami tetap menjadi anak-anak yang percaya, mau jadi utusan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami boleh jadi anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang ada di sekitar kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Jumpa lagi di ibadah berikutnya. Kudus yang berdiri